Oke, kali ini kita akan coba bongkar sesuatu yang lebih dari sekedar berita utama. Kita akan lihat sebuah analisis mendalam yang mengupas tuntas konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, kita mulai dari sini ya. Ada satu hal penting banget yang ditekankan dalam analisis ini. Kalau kita cuma lihat konflik ini sebagai perang agama, kita bakal ketinggalan inti masalahnya. Ada sesuatu yang, ya, jauh lebih besar di baliknya. Kalau kita lihat dari luar, ceritanya kan udah jelas. Israel dan Iran saling benci, terus Amerika Serikat ada di tengah-tengah. Tapi analisis ini ngajak kita bertanya, apa itu benar-benar cerita utuhnya? Atau jangan-jangan itu cuma sampulnya aja? Menurut analisis yang kita bedah ini, tujuan akhir Israel itu sebetulnya sangat jelas. Mereka ingin jadi satu-satunya kekuatan dominan di Timur Tengah. Titik. Nggak ada yang boleh menyaingi. Ambisi besar ini membawa kita ke sebuah konsep geopolitik yang bisa dibilang cukup kontroversial. Namanya gagasan Israel Raya. Jadi, menyingkirkan rival-rival regional kayak Irak, Suriah, dan sekarang target terakhirnya Iran, itu semua dilihat sebagai langkah-langkah buat mencapai tujuan akhir tadi. Jadi, apa sih sebenarnya Israel Raya itu? Ini bukan soal perbatasan yang ada sekarang loh. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah visi. Sebuah konsep negara yang super luas, terbentang dari Sungai Nil di Mesir sampai ke Sungai Efrat di Irak. Coba deh bayangin, dampaknya, visi ini bakal benar-benar menggambar ulang peta Timur Tengah, mencaplok sebagian besar wilayah Yordania, Suriah, Lebanon, bahkan Irak. Nah, dalam skema besar ini, Iran itu jadi semacam benteng terakhir yang harus dirobohkan. Tunggu dulu. Analisis ini mendorong kita buat mikir lebih jauh lagi. Ini bukan cuma soal rebutan tanah. Konflik regional ini katanya hanyalah satu arena kecil dari sebuah pertarungan global yang skalanya jauh lebih masif. Nah, disinilah gambaran besarnya mulai kelihatan. Menurut analisis ini, yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah itu adalah perang proksi. Pertarungan klasik antara kekuatan Timur melawan kekuatan Barat, tapi perangnya terjadi di halaman belakang rumah orang lain. Jadi, siapa aja nih pemain utama di papan catur global ini? Jadi ada dua kubu. Di satu sisi ada blok barat pimpinan Amerika Serikat yang menggunakan Israel sebagai proksi utamanya. Di sisi lain ada blok timur, Rusia dan Tiongkok. Nah, menurut pandangan ini, Iran itu bukan cuma musuh Israel. Iran adalah garda terdepan yang strategis banget buat Timur Tengah, semacam bemper buat Rusia dan pemasok energi krusial buat Tiongkok. Sekarang kita ngomongin soal narasi. Tiap perang besar itu butuh cerita, butuh pembenaran. Dan analisis ini berpendapat kalau cerita yang sering kita dengar itu seringkali menutupi agenda yang sesungguhnya. Kita kan sering banget ya dengar retorika soal membawa perdamaian atau menegakkan demokrasi. Ini narasi yang sangat kuat dan sering dipakai buat melegitimasi intervensi militer di mana-mana. Tapi disinilah analisisnya jadi tajam. Analisis ini menyoroti apa yang disebutnya DNA kemunafikan. Contohnya gimana? Sambil bicara tentang perdamaian, sejarah ekspansi Amerika Serikat, menurut buku American Holocaust, diperkirakan memakan korban sampai 100 juta penduduk asli. Kontrasnya luar biasa tajam kan, antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Dan pola ini, menurut sumbernya, terus berlanjut. Mulai dari tuduhan senjata pemusnah massal di Irak yang ternyata nggak pernah ketemu, sampai jadi satu-satunya negara yang pernah pakai bom nuklir, tapi paling kencang mengawasi program nuklir negara lain. Jadi, argumennya adalah motif aslinya seringkali soal ekonomi dan ekspansi, yang dibungkus rapi dengan alasan-alasan moral. Dan disinilah analisisnya mengambil belokan yang paling dramatis. Semua lapisan geopolitik dan ekonomi ini dihubungkan dengan sebuah ramalan spesifik dalam Islam tentang akhir zaman. Analisis ini merujuk pada sebuah hadis yang menceritakan tentang Dajjal, figur Mesias palsu dalam keyakinan Islam. Nubuat kuno ini bilang kalau Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Ingat ya, Isfahan itu kota besar di Iran. Selama ratusan tahun, angka 70.000 ini ya cuma dianggap simbolis aja. Tapi, sumber ini nunjukin sebuah perkembangan baru yang jujur aja bikin merinding. Nah, disinilah titik temunya yang bikin kaget. Analisis ini merujuk pada sebuah laporan berita yang mengklaim Israel lagi siapin 70.000 tentara untuk kemungkinan operasi di Iran. Sadar nggak? Teks kuno ribuan tahun yang lalu dan laporan militer zaman sekarang menyebutkan angka yang sama persis. Jadi pertanyaannya, apakah ini semua cuma kebetulan belaka? Atau sebuah cocok logi yang dipaksakan? Ataukah, seperti yang dispekulasikan oleh sumber ini,
Kita sedang menyaksikan lapisan sejarah, ekonomi, dan nubuat semuanya bertemu di satu titik waktu yang sama? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita tinggalkan untuk Anda renungkan.